Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah tidak henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat ajal, sehingga dengan nikmat itu Allah masih menghadirkan kita di masjid ini dalam rangka berubudiyah melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita menunggu masuknya waktu salat zuhur, untuk menambah pengetahuan kita dalam kajian agama, pada waktu yang relatif singkat ini kita mencoba menguraikan sedikit, yaitu tema-tema besar atau isi kandungan dari surat At-Taubah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita lihat terlebih dahulu kenapa di antara surat-surat itu diambil satu kata daripadanya, semisal surat At-Taubah. Para jumhur ulama telah sepakat bahawa penamaan surat Al-Quran itu bukan dinamakan sedemikian saja, asal comot saja. Tetapi penamaan ini adalah pilihan bahwasanya surat itu mewakili isi daripada seluruh ayat tersebut. Termasuk salah satu surat At-Taubah dinamakan surat At-Taubah karena surat At-Taubah memiliki isi tentang pertaubatan. Kata-kata At-Taubah pada surat At-Taubah itu sendiri adalah paling banyak dibandingkan dari surat-surat yang lainnya. Semisal kaum muslimin, pertama kita bisa menemukan kalimat At-Taubah itu sendiri. Kemudian dengan turunan katanya yatubu, tubtum, tabu. Kita bisa lihat dalam surat At-Taubah ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yuqbalu taubah an ibadihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat daripada hamba-hambanya? Kemudian kata At-Taubah datang juga dalam bentuk isim fa'il dalam tutunan bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 112, At-taibuna al-'abidun. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang bertaubat dan mereka orang-orang yang beribadah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah punya karakteristik tersendiri, berbeda dengan surat-surat yang lain. Di surat-surat yang lain kita menemukan bahawa di permulaan suratnya diawali dengan kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam surat Al-Fatihah, basmalahnya termasuk ayat pertama dan sementara di surat yang lain tidak. Tetapi surat At-Taubah tidak memiliki basmalah sama sekali. Lantas kaum muslimin, kenapa surat At-Taubah dikecualikan menulis basmalah pada awal suratnya? Maka dari penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan menurut riwayat terutama dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengungkapkan bahawa surat At-Taubah ditulis tidak pakai bismillah. Pertama adalah surat ini turun
ketika nuansa peperangan. Maka kaum muslimin, orang-orang Arab pada zaman itu, ketika mereka dalam nuansa peperangan, dalam nuansa memerlukan ketegasan yang melawan musuh-musuh Islam, mereka tidak memakai bismillah. Ketika satu kabilah memutuskan perjanjian damai dengan kabilah lainnya, mereka membuat sebuah surat, tetapi di dalamnya tidak pakai bismillah, tidak memakai salam. Kenapa demikian? Karena kata bismillah itu sendiri adalah lambang daripada kasih dan sayang, lambang rahmat Allah. Maka dengan alasan pertama, karena turunnya surat At-Taubah ini dalam nuansa peperangan, dengan nuansa penuh ketegasan terhadap musuh-musuh Islam, maka di sana tidak dipakaikan bismillah. Yang kedua, kaum muslimin, sahabat Ali bin Abi Thalib juga menuturkan kenapa At-Taubah tidak dinamakan, tidak memakai bismillah pada awal suratnya. Alasan yang kedua adalah karena menurut jumhur ulama juga, surat At-Taubah berkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah memiliki tema yang sangat identik sekali. Maka dengan dua kemiripan tema ini, para ulama sepakat dalam penyusunan mushaf Utsman bin Affan. Maka di antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah tidak disisipi dengan kata basmalah. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada nuansa peperangan, tentang apa surat At-Taubah ini sebenarnya? Maka berdasarkan katanya At-Taubah, surat At-Taubah tentunya juga berisi tentang taubat dari hamba-hamba Allah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk siapa saja taubat Allah itu? Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah katakan fa in tabu wa aqamus shalah. Ayat ini dalam konteks terhadap orang-orang musyrikin yang memerangi Islam. Ternyata kaum muslimin, bahkan orang musyrik sekalipun yang memerangi Islam, yang memusuhi Islam, tidak terlepas daripada pengampunan kalau mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu mendengar bagaimana kisah Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Seberapa besar nafsu beliau ingin melenyapkan Islam ini. Sebegitu besar mereka, Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi pada Umar bin Khattab? Orang-orang yang memerangi Islam, karena mereka mendapatkan hidayah, mereka bertaubat kembali ke jalan Allah, maka Allah menerima taubatnya. Yang kedua, kaum muslimin, taubat Allah terbuka untuk orang-orang yang munafik. Munafik sebagaimana kita ketahui, mereka ada dua kalangan. Pertama dari kalangan munafikin sendiri, yaitu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam permulaan surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yaitu mereka yang ketika berkumpul dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata saya beriman. Tapi ketika mereka pulang dari golongan orang-orang yang beriman kembali kepada kelompoknya, mereka berkata sesungguhnya saya tadi hanya bermain-main saja, hanya bersenda gurau saja. Ini orang-orang yang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka dari kalangan munafik sendiri. Jika seandainya mereka bertaubat pun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni taubatnya. Yang kedua, munafik dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan muslimin juga ada disebut orang-orang munafik. Siapa mereka? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang masyhur di telinga kita, Nabi menyebutkan ada di antara tanda-tanda orang munafik yang bisa kita kenal dari kalangan kita sendiri. Siapa mereka? Pertama, wa iza haddasa kadzdzaba. Ketika mereka berkata, mereka dusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Ketika mereka berjanji, mereka mengingkari.
Wa iza tumina khana, ketika mereka diberikan amanah mereka berkhianat. Kemudian siapa lagi? Yaitu mereka yang berat melaksanakan solat isya dan subuh berjamaah. Maka dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan di antara tanda-tanda orang munafik, mereka akan berat melaksanakan solat isya dan subuh berjamaah. Maka jika mereka bertobat, kata Allah, yatubu yaku khairan lahum, ketika mereka ingin bertaubat kepada Allah, maka itu lebih baik daripada mereka. Yang ketiga, kaum muslimin, taubat untuk para nabi, kaum Ansor dan Muhajirin. Ternyata kaum muslimin, sekelas nabi pun jika mereka tidak bertaubat kepada Allah, mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini ketika Nabi Adam alaihissalam dilemparkan ke bumi dengan kesalahannya, apa doanya? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika tidak karena rahmat Allah, maka termasuk kami orang-orang yang merugi, kata Nabi Adam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup kajian singkat kita, kultum zuhur kita, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 118 tentang 3 sahabat yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabah, Hilal bin Umayyah. Mereka bertiga dari kalangan kaum Ansar. Apa yang terjadi pada mereka? Yaitu ketika pada perang Tabuk, mereka tidak mengikuti perang bersama Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah pulang dari perang, bertanya kepada ketiga orang ini, kenapa engkau tidak mengikuti perang Tabuk bersama kami? Tetapi para sahabat ini menjelaskan dengan sejujur-jujurnya, bukan karena kemunafikan, tetapi hanya karena kelalaian. Maka Allah menerima taubatnya setelah mereka dikucilkan dari kaum muslimin selama 50 hari lamanya. Maka kaum muslimin, surat At-Taubah sebagai kesimpulan bagi kita memberikan pesan kepada kita bahawa taubat Allah senantiasa terbuka bagi kita selama kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.